Di dalam video ini, kita akan membahas beberapa arsitektur neural network dan juga implementasinya dalam bahasa pemrograman Python. Nah, agar pembahasan pada video ini dapat diikuti dengan baik, sebaiknya kita pelajari terlebih dahulu dasar-dasar dari deep learning, seperti layer konvolusi, layer pooling atau layer subsampling, layer flattening, fully connected layer, atau classifier dengan aktivasi softmax, ReLU, dan sebagainya. Nah, sebelum itu dataset yang kita pakai di sini adalah dataset MNIST database, yaitu database yang berisi sampel-sampel digit-digit yang ditulis tangan. Nah, ini digunakan untuk melatih beberapa processing system. Nah, ini juga bisa dipakai untuk machine learning, deep learning, dan lain sebagainya. Pada tahun 1990, Ian LeCun, Ryan Bartow, Yusufa Bengiu, dan Patrick Hefner memperkenalkan arsitektur neural network yang bernama Linet 5. Nah, tujuannya dari Linet 5 ini yaitu mengenali tulisan tangan atau juga mengenali apa yang diprint oleh mesin. Nah, di sini fokusnya yaitu ada angka-angka dari tulisan tangan dari 0 sampai 9. Arsitektur ini sangat mudah dipahami dan juga tidak berliku-liku. Itulah mengapa arsitektur Linet 5 banyak digunakan sebagai step awal untuk mengajarkan kepada pemula apa itu tentang convolutional neural network. Kalau dilihat dari gambar arsitekturnya, dari awal sampai akhir itu ada yang pertama ada layer konvolusional, yang kedua layer pooling, yang ketiga layer konvolusional lagi, yang keempat layer pooling lagi atau layer subsampling, yang kelima ada layer fully connected, terus yang keenam ada layer flatten. Nah, yang ketujuh itu sama kayak yang kelima, yaitu layer fully connected, dan yang terakhir adalah layer outputnya. Untuk layer pertama dari arsitektur Linet 5 ini ada namanya layer konvolusional dengan fitur mapnya ada 6 dan filter size-nya berukuran 5x5 dengan stride-nya 1 stride-nya di sini. Nah, nanti kan input MIS kan bentuknya gambar yang berukuran 32 kali 32 kali 1. Pas masuk ke layer ini, dia nanti akan berubah jadi 28 kali 28 kali 6 karena sudah dikonvolusi. Lanjut layer kedua yaitu layer subsampling atau layer average pooling dengan filter size-nya 2 dan stride-nya 2. Nah, artinya apa? Pas dia dari sebelumnya dari layer konvolusi yang pertama itu outputnya 28 kali 6, nah nanti dia di reduce atau dikurangi dimensinya jadi 14 kali 14 kali 6. Terus yang ketiga ada layer konvolusi yang kedua. Karena tadi kan ada layer konvolusional yang pertama, layer subsampling yang kedua, nah sekarang layer konvolusional yang ketiga. Nah, ini ukuran filternya itu atau ukuran filter mappingnya itu 16 dan filter size-nya itu 5. Sedangkan stride-nya adalah 1. Nah, di layer ini hanya 10 dari 16 fitur map yang akan terhubung pada 6 fitur map sebelumnya. Alasannya kenapa? Nah, tujuannya yaitu untuk memecah kesimetrisan pada network itu sendiri. Masuk ke layer keempat, yaitu ada layer average pooling lagi. Nah, ini filter size-nya itu 2 dan fitur map-nya itu ada 16. Sebenarnya layer ini sama kayak layer subsampling sebelumnya. Cuma dia punya fitur map 16, sedangkan layer sebelumnya itu subsampling sebelumnya itu punya fitur map sebanyak 6 saja. Jadi nanti hasilnya dari layer konvolusional sebelumnya dia akan direduce dimensinya jadi 5 kali 5 kali 16 kan 10 kali 10 kali 16 pas di convolutional layer yang kedua. Nah, sekarang jadi 5 kali 5 kali 16. Nah, tadi kan ada layer konvolusional, ada juga layer subsampling. Sekarang ada layer fully connected di bagian layer kelima dari Linet ini. Layer kelima itu adalah fully connected convolutional layer dengan 120 fitur map dengan dan size-nya itu 1 kali 1. Setiap unit dari 120 unit pada layer ini terhubung pada 400 node atau 5 kali 5 kali 16 dari layer subsampling yang kedua. Nah, ada lagi layer selanjutnya yaitu layer ke-6. Nah, ini sama kayak layer sebelumnya yaitu layer fully connected layer. Jadi dia mempunyai unit sebanyak 84. Nah,
Akhirnya kan setelah sebuah gambar memasuki layar-layar tersebut, nanti outputnya yaitu semacam, kan MNIST kan untuk mencari apakah gambar tersebut itu angkanya 0 sampai 9. Nah, di sini nanti di outputnya yaitu keluarannya itu angkanya 0 kah atau 1 kah atau 2 kah dan lain sebagainya. Nah, untuk mengimplementasikan Lineage di bahasa pemrograman Python, kita import terlebih dahulu package-package yang akan kita butuhkan. Di sini saya memakai Keras, Matplotlib, Sklearn, TensorFlow, dan NumPy. Nah, yang pertama, Keras dan TensorFlow itu adalah library yang menyediakan package-package untuk learning. Sklearn di sini sebagai package atau sebagai alat untuk memfetching dataset MNIST dan juga untuk membagi dataset MNIST menjadi dataset training dan dataset testing. Nah, selanjutnya ada lagi Matplotlib. Saya gunakan untuk plotting hasil fitting nanti. Nah, ada juga NumPy. NumPy adalah library yang menyediakan package-package untuk learning itu sendiri dan juga untuk array dan lain sebagainya. Setelah diimport library-library yang kita butuhkan, kita masuk ke dalam kode untuk memfetching dataset MNIST. Nah, dataset MNIST ini saya fetching dari Sklearn tadi yang menggunakan package fetch OpenML. Nah, kalau sudah di fetching atau diambil datanya, kita akan reshape terlebih dahulu menjadi ukuran 28x28. Nah, selanjutnya kita tambahkan dimensinya atau dimensi aksisnya bertambah 1. Setelah itu, sebelum kita bagi datasetnya menjadi data training dan data testing, kita skalakan kembali dataset yang tadinya nilainya dari 0 sampai 255 menjadi dari 0 sampai 1. Selanjutnya, kita bagi data testing dan data trainingnya. Nah, yang pertama untuk data training, kita akan mengambil 80% dari data keseluruhan. Sedangkan untuk data testing, kita ambil 20% dari data keseluruhan. Nah, setelah itu kita convert formatnya menjadi float 32 bit. Setelah kita membagi datasetnya menjadi 80% data training dan 20% data testing, di sini kita bisa lihat. Tadi kan datanya 70.000 gambar, 80%-nya adalah 56.000, sedangkan 20%-nya adalah 14.000. Lalu kedua data label dari data testing dan data training kita ubah dengan one-hot encoding yang berguna untuk fitting model nanti. Terus sekarang masuk ke pembuatan model dari arsitekturnya. Pertama, kita buat dulu model kosong dengan metode sequential. Nah, setelah itu kita tulis kodenya. Kan ada 7 layer. Nah, kita tulis kodenya satu-satu. Yang pertama ada convolutional layer. Kan fitur mapnya C1 kan 6 dan fitur size-nya 5, stretch-nya 1. Nah, di sini juga bisa di input atau diatur parameter inputannya. Lanjut ke layer kedua, kita akan menambahkan layer pooling sesuai yang saya jelaskan tadi. Nah, size-nya itu 2x2 dan stretch-nya 1. Jadi nanti pas keluar dari layer convolutional, dia dimensinya dibagi 2. Selanjutnya ada convolutional layer yang ketiga. Nah, beda sama yang pertama, yang ketiga ini adalah layer konvolusi yang menerima inputan dengan ukuran fitur mapping 16, sedangkan fitur size-nya tetap sama 5 dan stretch-nya sama 1. Nah, layer keempat ada layer pooling atau layer subsampling. Nah, dia yang membagi lagi yang kita terima dari layer C3 tadi. Jadi nanti hasilnya dibagi 2 dimensinya. Setelah itu kita buat layer kelima, yaitu fully connected convolutional layer atau layer konvolusi yang fully connected. Terus selanjutnya sama yang seperti dijelaskan tadi, dia menyatukan semuanya ke dalam 84 unit dengan aktivasi TAN. Terus nanti untuk outputnya dia mengaktifasi dengan metode softmax. Nah, jika sudah dibuatkan arsitekturnya, kita sekarang akan mengcompile modelnya. Nah, jika sudah membuatkan model arsitekturnya, sekarang waktunya untuk mengcompile. Nah, ini kode untuk mengcompilenya. Selanjutnya kita akan training model tersebut. Kita akan fitting terlebih dahulu modelnya. Di sini saya memakai iterasi 50 iterasi. Di sini bisa dilihat dari yang tadinya lossnya 0,6 akan berkurang sampai 0,288 dan akurasinya pun bertambah naik dari 0,89 menjadi 0,9842. Nah, untuk plottingnya itu sendiri, tadi kita kan sudah melakukan iterasi. Nah, di sini bisa dilihat plottingnya. Nah, di sini kan grafiknya naik. Nah, bisa dilihat dari plots pertama dia itu akurasinya 0,8 sekian. Nah, sedangkan seiring bertambahnya iterasinya dia akan mendekati 1.
Artinya apa? Semakin banyak epoch yang kita berikan atau iterasinya semakin banyak, maka semakin tinggi pula akurasi dari model tersebut. Terus selanjutnya ada plotting untuk loss-nya. Yang tadinya loss-nya tinggi, setelah kita fitting kembali dengan iterasi 50 kali, epoch-nya 50, loss-nya menurun. Nah, sekian dari arsitektur planetnya. Saya Muhammad Ariski. Saya akan membahas VGGNet. VGGNet adalah salah satu model arsitektur dari algoritma convolutional neural network atau yang biasa kita sebut dengan CNN. Berikut adalah gambaran dari arsitektur VGGNet. Dari model tersebut dapat kita lihat bahwa VGGNet terdiri 5 blok konvolasi dan 5 blok pooling dan 2 blok full connected. Tiap blok konvolasi memiliki kesamaan, yakni ukuran kernelnya adalah 3x3. Yang membedakan adalah depth dari blok tersebut, di mana blok pertama berukuran 64, blok kedua 128, blok ketiga 256, dan 45 itu bloknya depth-nya 512. Selanjutnya terdapat juga perbedaan layer pada tiap bloknya. Blok pertama terdiri dari 2, blok kedua terdiri dari 2, blok 3, 4, 5 terdiri dari 4 layer. Untuk poolingnya, untuk blok pooling di sini arsitektur VGGNet menggunakan max pooling dan terdapat 2 blok full connected. VGGNet terdiri dari beberapa jenis seperti VGGNet 16, 11, 13, dan 19. Yang kami bahas pada kesempatan kali ini adalah VGGNet 16 dan 19. Yang membedakan VGGNet 16 dan 19 adalah jumlah layer pada 3 blok terakhir blok konvolasinya, di mana VGGNet 16 itu tiap bloknya 3 blok terakhir terdiri dari 3 layer konvolasi. Sedangkan pada VGG 19 3 blok terakhir blok konvolasinya terdiri dari 4 layer konvolasi. Berikut adalah library dan package yang kami gunakan pada uji coba VGGNet. Kami menggunakan dataset MNIST, di mana dataset tersebut adalah dataset gambar berupa tulisan tangan yang dilakukan fetching dengan cara seperti berikut. Berikut adalah model yang telah kami buat berdasarkan arsitektur VGGNet. Di sini kami membuat 2 model, yaitu VGG16 dan VGG19, di mana yang membedakan adalah jumlah layer pada 3 blok terakhir seperti yang dijelaskan sebelumnya, di mana VGG16 terdiri dari 3 layer konvolasi, sedangkan VGG19 terdiri dari 4 layer konvolasi. Berikut adalah perbandingan proses fitting dari VGG16 dan VGG19. Dilihat dari proses tersebut bahwa akurasi keduanya sangat rendah. Hal tersebut mungkin terjadi akibat nilai epoch yang kurang. Di sini kami menggunakan nilai epoch sebesar 50. Artinya dilakukan 50 kali pembelajaran. Berikut adalah hasil grafik dari proses testing yang telah kami lakukan, baik VGG19 dan VGG16. Dari testing tersebut didapatkan nilai akurasi 11,36% untuk VGG16. Dan untuk VGG19 kami mendapatkan 11,21% akurasinya. Selanjutnya adalah AlexNet. AlexNet juga merupakan salah satu dari arsitektur yang ada pada CNN. Berikut adalah gambaran dari arsitektur AlexNet. Pada arsitektur AlexNet,
Langkah-langkah yang dilakukan adalah konvolasi, pooling, konvolasi, pooling, konvolasi, 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 pooling, dan full connected. Berikut adalah library dan package yang kami gunakan pada uji coba VGGNet. Sama seperti sebelumnya, kami menggunakan dataset MNIST dengan cara men-fetchingnya sebagai berikut. Karena dataset yang digunakan kurang sesuai dengan arsitektur AlexNet, maka kami melakukan resize dan reshape pada dataset MNIST dengan langkah-langkah seperti berikut. Berikut adalah proses pembuatan model AlexNet. Pada proses fitting, kami mendapatkan runtime sekitar 12 detik tiap epochnya dan akurasinya konstan pada 100%. Berikut adalah hasil skor fitting yang telah kami lakukan. Dari grafik tersebut, kita dapat melihat bahwa akurasinya konstan pada 1 atau 100%.